untuk berikutnya Dr. Tasfiyah akan menyampaikan standar 54 dan 55 gitu. Baik, siap. Waktunya nanti jam 10.30 sampai jam 12. Kita waktunya agak dan jam 10.30 sampai dengan jam 11.30. Iya, 1 jam ya. Betul. Iya. 10.30. Nggih, karena yang setengah jam nanti buat diskusi gitu. Oh iya, baik, siap. Nggih. Monggo kami persilakan untuk dimulai saja karena ini sudah ditunggu-tunggu ya. Mungkin juga tadi ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh Dr. Tasfiyah berkenaan dengan tadi sesi sebelumnya. Nggih. Ya. Monggo kami persilakan. Baik Pak Tri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mungkin Bapak Direktur Eksekutif Sainisia, apabila masih di Zoom ini, ya. Kemudian Bu, kenal Bu. Ya. Selamat siang, Pak Sumedi. Siang, nggih. Ya. Monggo, nggih, monggo. Ya, baik, siap. Ya, kemudian guru kita bersama tentu saja Dr. Cahyono yang sudah luar biasa tadi menyampaikan terkait 5.1 dan 5.2 dan juga Pak Tri selaku moderator. Saya mulai saja nggih Pak Tri untuk share screen. Monggo Bu. Sepertinya saya belum jadi co-host ya Pak Tri. Apa belum sih? Bentar, nggih. Baik, agak muter-muter ini Pak Tri. Baik. Ya. Sampun terlihat nggih Pak Tri nggih? Sampun. Ya, baik teman-teman, kita akan mulai melanjutkan ya terkait bab 5. Tugas saya nanti adalah di 5.4 dan 5.5. Ya, jadi agak lompat sedikit. Nanti yang 5.3 terkait sasaran keselamatan pasien akan disampaikan oleh narasumber yang lain di sesi siang. Baik, ya. Kita refresh kembali ya. Jadi nanti yang akan saya sampaikan 5.4 pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan yang tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Cahyono tentang budaya keselamatan pasien. Kemudian juga 5.5 program pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, kita masuk di 5.4 ya, kriteria kita baca dulu standarnya. Pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Pelaporan insiden keselamatan pasien berhubungan dengan budaya keselamatan di puskesmas dan diperlukan untuk mencegah insiden lebih lanjut atau berulang pada masa mendatang yang akan membawa dampak kerugian yang lebih besar bagi puskesmas. Jadi kalau kita simak tadi penjelasan Dr. Cahyono terkait 7 langkah keselamatan pasien, ini pelaporan ini masuk langkah yang keempat. Kemudian kriteria 5.4.1 dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, dan penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan dan pencegahan potensi insiden keselamatan pasien. Nah, ini pokok pikirannya. Ya, insiden keselamatan pasien terdiri dari kondisi potensial cedera signifikan atau KPCS, kemudian KNC, kejadian nyaris cedera, kemudian kejadian tidak cedera, KTC, kejadian tidak diharapkan atau KTD, dan kejadian sentinel atau KS. Ya, tentu saja teman-teman mungkin sudah tahu ya perbedaannya, nanti bisa juga dibaca di PMK nomor 11 ya tentang keselamatan pasien. Kemudian laporan insiden terdiri atas laporan insiden internal dan insiden eksternal. Nah, kemudian apa itu sentinel? Sentinel adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau unexpected occurrence yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Kejadian sentinel ini dapat berupa kematian yang tidak diduga, kemudian kehilangan permanen fungsi yang tidak terkait penyakit atau kondisi pasien, tindakan salah sisi, salah prosedur dan salah pasien, kemudian penculikan anak,
termasuk bayi atau anak dikirim ke rumah yang bukan rumah orang tuanya. Kemudian perkosaan, kekejaman di tempat kerja seperti penyerangan berakibat kematian atau kehilangan fungsi secara permanen atau pembunuhan yang disengaja atas pasien, anggota keluarga, staf, dokter, pengunjung, atau vendor, atau pihak ketiga ketika berada dalam lingkungan puskesmas. Nah, kita masuk di elemen penilaiannya. Yang pertama, dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien dan kepala puskesmas yang disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut terhadap insiden. Nah, ini nanti akan diminta regulasi, dokumen, dan wawancara. Nah, kemudian dilakukan pelaporan kepada KNKP terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Ini nanti juga yang diminta dokumen, observasi, dan wawancara. Nah, yang dilaporkan ke KNKP itu tidak semua ya, tapi hanya KTD dan Sentinel saja. Ya, kemudian EP-nya yang pertama, nah ini dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien dan kepala puskesmas ya, disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut. Ini berupa SK pelaporan insiden keselamatan pasien, regulasi, kemudian regulasi lagi SOP pelaporan insiden keselamatan pasien secara internal, kemudian SOP pelaporan insiden keselamatan pasien secara eksternal, bukti dilakukan pelaporan IKP baik internal atau eksternal, ini dokumen ya, kemudian dokumen bukti analisis, investigasi insiden, dan bukti tindak lanjut perbaikan untuk mencegah terjadinya insiden secara berulang. Kemudian juga nanti surveyor akan melakukan wawancara. Nah, apa yang diwawancara yaitu penggalian informasi tentang proses pelaporan insiden keselamatan pasien. Nah, ini secara sederhana ya untuk pelaporannya, untuk gambaran kita ya ini ya insiden keselamatan pasien KTD, KTC, KNC, KPC ya, Sentinel, semua dilakukan pelaporan kepada tim keselamatan pasien ya maksimal 2 kali 24 jam, dan sebelumnya sudah dilakukan verifikasi laporan, investigasi, kemudian gradingnya, ya, kemudian juga melakukan investigasi sederhana atau RCA sesuai dengan hasil gradingnya. Nah, dari tim keselamatan pasien kalau itu melaporkan kepada kepala puskesmas, kalau itu nanti KTD atau Sentinel, maka juga dilakukan e-reporting kepada KNKP. Ya, ini formatnya juga bisa dilihat di PMK ya. Kemudian ini gradingnya, ya, jadi ada probability-nya, ada dampaknya seberapa, ya, nanti akan terlihat ya gradingnya. Kita akan dapatkan warna merah, kuning, hijau atau biru. Ya, kalau merah atau kuning tentu saja kita lakukan RCA. Ya, kalau biru atau hijau kita lakukan investigasi sederhana. Baik, kemudian hasil investigasi dan analisis kemudian kita laporkan di aplikasi ya, laporan IKP Puskesmas. Baik, ini contoh dokumennya nih. Ini bisa menjadi referensi saja ya, karena masing-masing puskesmas tentu punya tata naskah sendiri dan disesuaikan dengan kondisi puskesmas sendiri. Ya, ini contoh SK tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal. Baik, ini SOP tentang pelaporan insiden keselamatan pasien. Saya tidak akan membahas isinya secara detail, ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri di paparan yang akan di-share ya. Kemudian ini SOP terkait pelaporan insiden keselamatan pasien eksternal. Ini contoh ya, laporan insiden secara internal. Kemudian ini contoh laporan kerja investigasi sederhana
Ya, ini contoh di rumah sakit ya, laporan insiden keselamatan pasien. Baik. Nah, ini terkait insiden keselamatan pasien ya. Kalau ini contohnya dari teman-teman Puskesmas Kemplak Simongan Semarang ya. Ini dia masuk di program mutu ya. Di sini bisa kita lihat ya, pelaporan insiden keselamatan pasien masuk di situ, ada rincian kegiatannya, hasilnya apa, kemudian dilakukan analisa dan juga rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya. Baik, kemudian kriteria yang kedua, dilakukan pelaporan kepada KNKP terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Nah, ini diminta dokumen, observasi, dan wawancara. Ya, bukti pelaporan IKP melalui aplikasi pelaporan IKP, baik pelaporan nihil atau pelaporan jika terjadi KTD atau sentimen. Jadi walaupun tidak terjadi insiden, teman-teman juga wajib melaporkan pelaporan nihil. Kemudian observasi, surveyor akan melakukan observasi terhadap pelaporan IKP melalui aplikasi pelaporan IKP. Jadi teman-teman nanti bisa membukakan ya laporan IKP di aplikasi sehingga surveyor bisa melihat, oh benar nggak sih sudah dilaporkan begitu ya. Kemudian penggalian informasi tentang proses pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP ya. Jadi teman-teman harus menguasai bagaimana cara melaporkan insiden ke KNKP. Nah, ini contoh ya di aplikasi seperti ini, nanti bisa dilihatkan kepada surveyor pada saat survei ya, akan terlihat oh laporannya bulan-bulan laporannya sudah terlapor belum. Nah, kemudian kriteria 5.4.2 tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan. Ya, jadi budaya keselamatan tidak saya kupas banyak ya, tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Dr. Sahyoni. Baik, ini pokok pikirannya. Ya, perilaku terkait budaya keselamatan ya, berupa penyediaan layanan yang baik termasuk pengambilan keputusan bersama, kemudian bekerja sama dengan pasien, bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, kemudian bekerja sama dalam sistem layanan kesehatan, meminimalisir resiko, mempertahankan kinerja profesional, perilaku profesional dan beretika, memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar, dan upaya peningkatan mutu dan keselamatan, termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut insiden. Ya. Kemudian perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan, ya tadi sudah dijelaskan juga contoh-contohnya, ya, perilaku yang tidak layak atau inappropriate, kemudian perilaku yang mengganggu atau disruptif, kemudian perilaku yang melecehkan atau harassment terkait dengan ras, agama, suku, termasuk gender, dan juga pelecehan seksual. Nah, kemudian kita masuk ke EP-nya. Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien yang menjadi acuan dalam program budaya keselamatan. Nanti akan diminta dokumen dan juga dilakukan wawancara. Kemudian Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaikan pelaporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan atau perilaku yang tidak dapat diterima dan upaya perbaikannya. Ya, ini nanti juga diminta dokumen serta wawancara dan juga dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan. Ini juga diminta dokumen serta wawancaranya. Ya, ini kriteria yang pertama, ya, pengukuran budaya keselamatan pasien, ya, dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien. Nah, apa yang diminta di sini? Bukti observasi kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan internal Puskesmas yang terdiri dari unsur untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Ya, jadi Puskesmas menetapkan dulu ya kode etik dan peraturan internalnya, kemudian kita lakukan observasi
kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan tersebut. Kemudian penggalian informasi terkait latar belakang penyusunan komponen dalam kode etik dan peraturan internal yang disusun untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien ya. Ini nanti bentuknya wawancara. Nah, kemudian kriteria yang kedua, puskesmas membuat sistem ya untuk mengidentifikasi dan menyampaikan laporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan pasien atau tidak dapat diterima dan upaya perbaikannya ya. Nah, ini dokumen yang diminta adalah terdapat mekanisme atau sistem yang tertuang dalam SOP ya untuk laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kode etik dan peraturan internal ya. Kemudian wawancara akan dilakukan untuk penggalian informasi, alur pelaporan dan sistem jaminan kerahasiaan pelapor. Kemudian kriteria yang ketiga, dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan. Nah, apa yang diminta di standarnya yaitu dokumen bukti sosialisasi kode etik dan peraturan internal, di mana komponennya terdiri dari unsur peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi selalu ya teman-teman harus ada unsur peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian terdapat bukti tindak lanjut atas pelaporan adanya tindakan yang melanggar kode etik dan peraturan internal dan juga akan dilakukan wawancara terkait penggalian informasi kepada petugas puskesmas terkait pemahamannya terhadap kode etik dan peraturan internal puskesmas serta hubungannya antara isi dalam kode etik dan peraturan internal tersebut dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi selalu dihubungkan dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya, ini contoh ya tentang SK standar perilaku yang mendukung budaya keselamatan ya, kemudian perilaku yang tidak boleh ya, kemudian SOP tentang pelaporan jika mengalami ya maksud kami perlakuan yang tidak sesuai. Ya, ini form pelaporan perilaku yang tidak sesuai, kemudian tindak lanjutnya apa ya terkait laporan perilaku yang tidak sesuai tersebut. Ya, ini bukti pelaksanaan diklat atau workshop untuk dan keselamatan pasien. Ya, nanti kalau ada dilakukan di puskesmas jangan lupa daun atau uangnya ya. Kemudian juga foto-foto seperti ini ya perlu diinventarisir oleh teman-teman. Kemudian kerangka acuan ya terkait diklat workshop mutu dan keselamatan pasien ya. Kemudian cara pelaporan insiden dan budaya perilaku keselamatan pasien. Nah, ini perilaku yang semestinya dilakukan ya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Cahyono. Nah, ini ya perilaku yang semesti dilakukan apa saja nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini perilaku yang tidak semestinya untuk dilakukan atau inappropriate behavior. Jadi ada commission dan ada omisi yang harus dilakukan dan ada juga yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini contoh-contoh dokumennya teman-teman ya. Ini bukti identitas perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan pasien ya. Contohnya di sini ya. Oh, ternyata petugas masih belum semua melaporkan insiden keselamatan pasien ya. Penyebabnya ternyata masih takut atau tidak tahu caranya melaporkan seperti apa. Ya, kemudian dilakukan upaya perbaikan, ya melakukan edukasi, ya, kemudian mungkin sosialisasi dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang sederhana bisa panjenengan buat. Ya, ini foto-foto ya bukti sosialisasi kode etik. Ya, ini tadi ya, ini tindak lanjut, ya sih. Ternyata kok tidak masih banyak yang belum melaporkan. Setelah dilaporkan ternyata ada insiden misalnya jatuh. Banyak pasien jatuh di tangga ya karena tangganya tidak ada penandanya, ya, anak tangganya dan sebagainya, dilakukan tindak lanjut dipasang penanda atau mungkin disediakan petugas di tangga untuk membantu pasien-pasien yang naik turun tangga seperti itu ya misalnya. Kemudian ini bukti evaluasi risiko jatuh, ya. Contohnya nanti bisa dibaca sendiri.
Kemudian ke 5.5 ya, program pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini materinya kalau PPI itu banyak sekali, tapi coba kita ulas ya, semoga waktunya cukup. Ya jangan lupa teman-teman ya, kalau kita berbicara PPI, acuannya yang kita pakai yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga pedoman teknis ya PPI di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Baik, standar 5.5 program pencegahan dan pengendalian infeksi. Program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian kriteria yang pertama ya 5.5.1 regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan puskesmas ya secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan resiko terjadinya infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi dilaksanakan oleh seluruh karyawan teman-teman ya, bukan hanya tim PPI saja. Ini pokok pikirannya. Ya. Pencegahan dan pengendalian infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas kesehatan. Ya. Resiko infeksi yang didapat dan atau ditularkan di antara pasien, staf mahasiswa, dan pengunjung diidentifikasi ya, dan dicegah dan atau diminimalkan melalui kegiatan PPI ya. Dan juga puskesmas perlu menyusun program PPI ya. Nah, apa itu programnya? Apa saja? Yang pertama, implementasi kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi. Kemudian pendidikan dan pelatihan PPI. Ya, ini dapat berupa pelatihan atau lokakarya ya. Jadi tidak harus bentuknya pelatihan saja ya, tapi lokakarya juga bisa ya, baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga serta masyarakat. Kemudian penyusunan dan penerapan panduan infeksi terkait pelayanan kesehatan, pemantauan atau monitoring pelaksanaan kewaspadaan isolasi, surveillance penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta penggunaan antimikroba secara bijak dan dilakukan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita masuk ke EP-nya. Nah, ini puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI yang terdiri atas implementasi kewaspadaan isolasi yang terdiri atas kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, kemudian pendidikan dan pelatihan PPI, ya ini tadi bisa berupa pelatihan atau lokakarya baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga serta masyarakat, penyusunan dan penerapan bandel infeksi terkait pelayanan kesehatan, pemantauan monitoring pelaksanaan kewaspadaan isolasi, surveillance penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan penggunaan antimikroba secara bijak dan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di puskesmas. Kemudian yang kedua dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI dengan menggunakan indikator yang ditetapkan. Ya, kita lihat ya di EP-nya. Nah, ini ya untuk EP yang pertama, dokumennya apa yang diminta ya? Regulasinya ditetapkan SK pelaksanaan PPI. Nah, ini terdapat SOP perencanaan PPI maupun SOP pelaksanaan PPI. Ya, kemudian dokumen lagi bukti dokumen perencanaan PPI yang terdapat dalam RUK dan RPK puskesmas ya. Jadi perencanaan PPI ini bukan hanya dipegang oleh di PPI saja ya, tapi tetap harus ada ya di RUK dan RPK puskesmas. Kemudian tentu saja
dokumen-dokumen bukti pelaksanaan PPI di Puskesmas. Nah, ini contohnya, ya, nanti bisa dilihat isinya. Sekali lagi sesuaikan dengan tata naskah teman-teman semua dan juga sesuai kondisi teman-teman semua. Ya, ini contoh SOP perencanaan PPI. Ya, bagaimana sih dari awal direncanakan terkait program PPI itu, gitu ya. Kemudian juga SOP pelaksanaan PPI. Nah, ini rencana ya, rencana program PPI yang terintegrasi di dalam RUK. Ya, ini di sini sudah ada. Ya, misalnya ini tentang pelaksanaan kewaspadaan isolasi. Ya, kegiatannya, apa tujuannya, sasaran dan sebagainya ya, sesuai dengan format yang ada di PMK 44-nya. Kemudian ini form monitoring kepatuhan penggunaan APD. Ya, ini sederhana sekali ya, teman-teman bisa membuat seperti ini ya. Kemudian ya, kita masuk di kriteria berikutnya. Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI dengan menggunakan indikator yang ditetapkan. Ya. Nah, ini apa saja yang diminta? Dokumen, bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPI dengan indikator yang telah ditetapkan, kemudian bukti penilaian kinerja PPI, kemudian bukti rekomendasi perbaikan dan tindak lanjutnya dari hasil monef program PPI, serta nanti akan dilakukan wawancara penggalian informasi terkait pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI. Ya, ini contoh-contoh dokumennya, ya. Ini tentang pelaksanaan program PPI, ya. Di sini bisa dibuat tabel seperti ini, ya, kegiatannya apa, dilaksanakannya kapan, ya, hasil pelaksanaannya seperti apa, dilakukan evaluasi dan juga tindak lanjutnya. Nah, ini contoh juga pengukuran indikator PPI, ya, misalnya ini ya, kepatuhan cuci tangan, persen indikatornya ya, persentase kepatuhan petugas kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan dengan metode 6 langkah dan right moment ya, kemudian DO-nya seperti apa, targetnya berapa, capaiannya bagaimana. Nah, ini laporan tentang IKRA ya. Nah, ini contohnya laporan identifikasi risiko infeksi IKRA ya di laboratorium misalnya. Nah, kemudian di kriteria 5.5.2 ini dilakukan identifikasi berbagai risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, jadi mengidentifikasi risiko ini harus dilakukan di semua unit, di semua program, semua kegiatan ya teman-teman, dan diingat lagi tentang konsep manajemen risiko yang sudah dijelaskan Dr. Cahyono tadi ya. Jadi sama konsepnya seperti itu. Ya, kemudian pokok pikirannya ya, Puskesmas harus menetapkan kriteria risiko untuk menangani maaf ya, ini dulu. Puskesmas melakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi baik dalam penyelenggaraan pelayanan, upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Jadi bukan hanya di UKP saja, tapi di UKM juga ya harus diidentifikasi risikonya. Nah, berdasarkan kajian tersebut disusun strategi ya dalam PPI melalui kewaspadaan isolasi yang terdiri atas 2 lapis, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, kemudian penggunaan antimikroba secara bijak, dan juga pelaksanaan bandel infeksi terkait pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian Puskesmas harus menetapkan kriteria risiko untuk menangani dampak tersebut yang dituangkan dalam bentuk regulasi tentang penilaian risiko dan pengendalian infeksi atau IKRA. Tadi sudah ada contohnya, nanti berikutnya juga akan ada contoh lagi terkait IKRA. Nah, kemudian untuk penerapan kewaspadaan isolasi perlu dipastikan ya. Jadi untuk menjamin kewaspadaan isolasi itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka harus dipastikan
Yang pertama, ketersediaan alat pelindung diri atau APD, ketersediaan linen yang benar, ketersediaan alat medis sesuai dengan ketentuan, ketersediaan peralatan penyuntikan yang aman, dan pengelolaan limbah. Ya. Kemudian EP-nya, ya, yang pertama dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas. Nanti akan diminta dokumen dan wawancara. Kemudian yang kedua, disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas dan dipastikan ketersediaan tadi ya di pokok pikiran A sampai C yang tercantum dalam pokok pikiran. Nah, ini kriterianya nih teman-teman, ya, dilakukan identifikasi dan kajian resiko, ya. Nah, ini dokumennya diminta data supervisi atau hasil audit program PPI. Kemudian dokumen lagi ya, jika ada renovasi maka dilakukan ikrar konstruksi. Ya, kapan dilakukan ikrar konstruksi? Ya tentu saja sebelum konstruksi atau renovasi misalnya ya itu dilakukan ya. Kemudian penggalian informasi terkait pelaksanaan audit program dan penyusunan ikrar konstruksi jika ada renovasi. Ya, ini contohnya nih, ini contoh ikrar konstruksi atau PCRA ya, seperti ini nih. Nanti bisa dilihat sendiri ya, misalnya ininya, misalnya oh apa sih ininya resiko-resikonya ya. Atau itemnya kualitas udara misalnya ya, kemudian pengendalian infeksi, kemudian kegiatannya apa untuk meminimalisir resiko ya, misalnya ada pembuatan dinding, penambahan stop kontak dan sebagainya ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini siapa yang harus menyiapkan atau melakukan ya, ada koordinator MFK, ada PJ Sarpas ya. Nah, ini karena memang harus multidisiplin ya. Jadi kalau ikrar konstruksi atau PCSH itu melibatkan tim PPI, kemudian MFK, kemudian unit yang bersangkutan yang ada konstruksi atau renovasi tersebut. Jadi harus multidisiplin, ya, melibatkan berbagai pihak. Nah, ini contoh ikrar yang lain. Misalnya di poli umum ya seperti ini ya. Nah, ini monggo nanti bisa dipersani ya, sesuaikan lagi dengan data naskahnya atau bisa melihat juga di PMK nomor 27 ya, terkait PPI itu di lampirannya juga ada koordinator. Nah, kemudian kriteria yang kedua, disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas ya, dan dipastikan ketersediaan A sampai C tadi di pokok pikiran. Nah, dokumen yang diminta dokumen ikrar program BPI, kemudian dokumen plan of action atau POA sesuai hasil ikrar, kemudian bukti evaluasi hasil kegiatan program BPI, penggalian informasi terkait penyusunan ikrar program dan penyusunan POA dan evaluasi kegiatan PPI. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh ikrar ya, penerapan kewaspadaan standar. Ya, monggo nanti bisa dibaca ya. Di sini ada tabelnya ya, misalnya tentang kebersihan tangan ya, oh ternyata masih ditemukan tisu sering kosong, air tidak mengalir ya, air di wastafel kadang-kadang keruh ya. Kemudian kita lihat probability atau frekuensinya seberapa, kemudian resiko atau dampaknya ya, baik dari kesehatan, keuangan, hukum maupun regulasi seberapa. Nah, sistem kesehatan kesiapan saat ini seberapa, nanti akan ketemu skornya. Nah, nanti bisa kemudian ketemu prioritas. Ya, ini POA ikrar ya, seperti ini ya. Ya, jadi ada kelompok risiko, potensial risikonya apa ya, skornya, prioritasnya keberapa ya, tujuannya, tujuan khusus, strategi, evaluasi dan progres analisis nanti bisa lihat sendiri. Kemudian kriteria 5.5.3 ya, puskesmas yang mengurangi resiko
infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI untuk mengurangi risiko infeksi bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat maupun lingkungan. Nah, pokok pikirannya, program pencegahan pengendalian infeksi di Puskesmas adalah program yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko. Jadi ya identifikasi dulu, kenali dulu resiko-resiko yang ada, baru kita bisa mengurangi resiko ya. Nah, ini resiko tertular dan menularkan infeksi di antara pasien, petugas, keluarga, masyarakat, dan lingkungan melalui penerapan kewaspadaan isolasi yang terdiri atas kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak dan bandel untuk infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Kemudian penerapan kewaspadaan standar ya, ini apa saja? Yang pertama kebersihan tangan, yang kedua penggunaan APD, yang ketiga etika batuk, keempat penempatan pasien dengan benar, kelima penyuntikan yang aman, keenam dekontaminasi peralatan perawatan pasien, yang ketujuh pengelolaan linen, yang kedelapan pengelolaan limbah, dan juga yang kesembilan perlindungan petugas terhadap infeksi. Nah, kita masuk ke EP-nya ya. EP yang pertama atau A, terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar sesuai dengan pokok pikiran pada huruf 1 sampai 9 tadi ya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Nah, ini yang diminta ada regulasinya, dokumennya, kemudian dilakukan observasi dan wawancara. Kemudian yang kedua, jika ada pengelolaan pada pokok pikiran huruf 6 sampai dengan huruf 8 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti bisa dituangkan di MOU-nya atau di perjanjian kerjasama. Ya, kemudian EP-nya, ya, ini terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar sesuai dengan pokok pikiran, ya, angka 1 sampai 9 tadi sesuai dengan prosedur. Regulasi apa yang diminta? Ada SOP penggunaan APD, SOP pengelolaan linen, ya, SOP penempatan pasien, SOP pengelolaan limbah, kemudian SOP dokumentasi peralatan perawatan pasien dengan benar. Kemudian dokumen, ya, tentu saja dokumen bukti penerapan kewaspadaan standar berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian surveyor juga akan melakukan observasi ya terhadap pelaksanaan penerapan kewaspadaan standar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Bisa jadi nanti akan mengamati bagaimana penggunaan APD teman-teman ya, kemudian bagaimana cara pengelolaan limbahnya dan sebagainya. Kemudian dilakukan wawancara penggalian informasi terkait proses penerapan kewaspadaan standar. Nah, ini contoh dokumennya. Ya, ini SOP penggunaan alat pelindung diri ya. Kemudian SOP pengelolaan linen. Nah, ini juga ada SOP penempatan pasien, ada SOP pengelolaan limbah non-medis misalnya gitu ya. Kemudian juga SOP dokumentasi peralatan perawatan pasien. Nah, ini contoh formulir monitoring ya, monitoring kebersihan tangan ya. Ya, bisa dibuat dengan tabel sederhana seperti ini ya, nama pegawainya, apakah melakukan dengan handwrap atau handwashnya ya, sesuai atau tidak sesuai, kemudian analisanya, kemudian RTL dan tindak lanjutnya. Nah, ini formulir monitoring etika batuk misalnya seperti itu. Ya, ini kriteria yang kedua. Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka 6 sampai dengan 8 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka Puskesmas harus memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, nanti akan dilihat bukti MOU dengan pihak ketiganya, kemudian juga dilakukan wawancara ya terkait penggalian informasi
proses dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini contohnya ya, perjanjian kerjasama atau MOU ya. Ini misalnya surat perjanjian kerjasama tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah B3. Ya, kemudian kriteria 5.5.4. Puskesmas melakukan upaya kebersihan tangan sesuai standar. Nah, ini saya yakin teman-teman Puskesmas juga pasti sudah concern di sini ya, karena merupakan salah satu INN juga. Ya, pokok pikirannya kita lihat ya, Puskesmas wajib ya menyediakan sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan ya, antara lain baik fasilitas cuci tangan ya, ada air mengalir, sabun, tisu pengering ya, handuk sekali pakai ya. Jangan sampai ada tempat sabun tapi kosong ya, ada air, ada keran tapi airnya tidak mengalir. Nah, itu seperti itu harus dipastikan kembali. Handwrap berbasis alkohol yang ketersediaannya harus terjamin di Puskesmas. Teman-teman juga harus tahu kapan harus pakai handwrap, kapan harus cuci tangan gitu. Okay. Kemudian Puskesmas melakukan edukasi dan menyediakan sarana edukasi untuk kebersihan tangan, dan juga penanggung jawab PPI melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan PPI di Puskesmas secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, ada 3 EP di sini. Ya, yang pertama dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh karyawan Puskesmas, pasien dan juga keluarga pasien ya. Ini nanti akan diminta dokumen dan dilakukan wawancara. Kemudian sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di tempat pelayanan. Nanti kami surveyor akan melakukan observasi dan juga wawancara dan dokumen ya, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan secara periodik sesuai ketentuan yang ditetapkan. Nah, ini EP yang pertama ya. Nanti dokumennya apa yang diminta di sini? Dokumen edukasi kebersihan tangan ya, baik itu kepada karyawan, pasien, dan keluarga pasien ya. Contohnya banyak ya, panjenengan mungkin sudah kagungan juga ya, leaflet ya, video mungkin bisa diputar di ruang tunggu pasien misalnya seperti itu ya. Kemudian foto-foto edukasi, ada daftar hadir dan undangan saat melakukan edukasi ya. Kemudian juga wawancara akan dilakukan terkait penggalian informasi tentang pelaksanaan edukasi kebersihan tangan kepada petugas Puskesmas dan pasien. Ya, ini contohnya ya. Nah, ketika edukasi kepada seluruh karyawan ya, ada notulennya, ada daftar hadirnya, ya. Kemudian ada gambarnya atau foto-fotonya. Ya. Kemudian kriteria yang kedua, sarana dan prasarana untuk kebersihan. Nah, ini harus dipastikan tersedia. Ya, nanti surveyor akan melakukan pengamatan ya terhadap tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan ya, seperti wastafel, ketersediaan air, handwrap, tisu, dan lain-lain. Kemudian EP yang ketiga ya, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan ya. Ini ada dokumen dan wawancara. Nah, dokumennya apa saja? Dokumen audit kebersihan tangan, kemudian dokumen evaluasi penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan tangan, dan juga dilakukan wawancara ya, penggalian informasi terkait pelaksanaan evaluasi kebersihan tangan. Nah, ini ya, ini untuk pelaporan kebersihan tangan ya, sekaligus kita bisa monitoring di sini ya. Kemudian ini ya, lembar monitoring dan evaluasi ya. Ini misalnya, oh ada tersedia handwrap di ruang tunggu, ada tidak handwrap di KIA dan wastafel dan sebagainya. Ya, kemudian kriteria 5.5.5 ya, dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasar transmisi dalam penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan melalui transmisi. Baik, kita masuk di pokok pikirannya. Nih, kewaspadaan berdasarkan transmisi itu meliputi kewaspadaan terhadap penularan melalui kontak, droplet, dan airborne. Ya,
Kemudian penularan penyakit airborne disease termasuk penularan yang diakibatkan oleh prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosol. Nah, ini biasanya di gigi ya, merupakan salah satu resiko yang terjadi dan mendapat perhatian khusus di puskesmas. Nah, untuk mengurangi resiko penularan airborne, maka dilakukan antara lain dengan tentu saja penggunaan APD, penataan ruang periksa, penempatan pasien ya, ataupun transfer pasien dilakukan sesuai dengan prinsip PPI. Ya. Untuk mencegah penularan airborne disease perlu dilakukan identifikasi pasien yang beresiko dengan memberikan masker ya, kemudian menempatkan pasien di tempat tersendiri atau sistem cohorting atau pengelompokan ya, dan mengajarkan A3 batuk. Ya. Kemudian EP-nya, EP yang pertama dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan prosedur atau tindakan yang dilayani di puskesmas yang menimbulkan aerolisasi serta upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi airborne tadi ya, dengan pemakaian APD, penataan ruang periksa, penempatan pasien ataupun transfer pasien sesuai dengan regulasi yang disusun ya, ada regulasi, ada observasi ya, ada wawancara. Kemudian yang kedua dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataan ruang periksa, penggunaan APD, penempatan pasien dan transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi. Jadi tidak cukup dilakukan saja, tapi selalu ya yang kita lakukan itu harus dievaluasi dan juga ditindaklanjuti. Ya, ini EP yang pertama ya. Nah, ini regulasi apa yang dibutuhkan di EP ini, yaitu SOP atau pemisahan pasien berdasar transmisi. Kemudian SOP penetapan prosedur pelayanan untuk mencegah terjadinya transmisi. Kemudian juga nanti akan dilakukan observasi ya, pengamatan surveyor terhadap proses pemisahan pasien untuk mencegah terjadinya transmisi penularan sesuai dengan regulasi dan penerapan prosedur pelayanan untuk mencegah transmisi. Dan juga nanti dilakukan wawancara ya terkait penggalian informasi tentang proses pemisahan pelayanan pasien dan penerapan prosedur pelayanan untuk mencegah terjadinya transmisi. Nah, ini contoh-contohnya ya, komplit di sini ya teman-teman. Ya, ini yang pertama ya, SOP tentang pemisahan pasien infeksius dan infeksius misalnya ya, apalagi kemarin kita mengalami pandemi COVID, tentu saja teman-teman ya insya Allah sudah melakukan semua ya, tinggal nanti SOP-nya dilihat ya, sudah ada belum, sudah tepat belum ya. Kemudian pemisahan ruang infeksius, kemudian SOP terkait kewaspadaan transmisi kontak, droplet dan udara, nanti ya, bisa dilihat contohnya di sini. Nah, ini kriteria yang kedua ya, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ya, terhadap hasil pemantauan, terhadap pelaksanaan penataan ruang periksa, penggunaan APD, penempatan pasien ya, transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi. Nah, dokumen dan wawancara yang diminta. Dokumennya apa? Dokumen bukti evaluasi penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kemudian dokumen hasil tindak lanjut penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi dan juga penggalian informasi ya. Jadi wawancara terkait penggalian informasi tentang proses monitoring dan evaluasi penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya, ini contoh ya, ini daftar contoh monitoring ya, bisa dengan daftar tilik seperti ini ya terkait kewaspadaan transmisi ya, bisa dilakukan dibuat tabel seperti ini ya, misalnya transmisi melalui kontak petugas menggunakan sarung tangan atau gaun atau apron saat pemeriksaan atau tindakan medis ya, ini di bulan Januari misalnya ya atau tidak, seperti itu ya. Ya, kemudian ini contoh lagi ya, program kegiatan pengendalian dan pencegahan infeksi. Nah, di sini ada ya tentang pelaksanaan kewaspadaan isolasi harus tertera di sini ya. Jadi ada penerapan PPI kewaspadaan standar kebersihan tangan misalnya, kemudian penerapan PPI kewaspadaan standar penggunaan APD ya. Ya, kemudian kita
masuk ke kriteria yang terakhir ya di 5.5, yaitu kriteria 5.5.6 ya, ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi ya, baik di puskesmas maupun di wilayah kerja puskesmas ya. Outbreak ini kita biasanya lebih awal menyebut KLB ya, atau kejadian luar biasa. Tapi kalau kita tengok kriterianya itu sama ya, outbreak dengan KLB ya. Hati-hati ya teman-teman, karena setelah pandemi ini mulai bermunculan ya kasus-kasus yang dulu yang sudah lama ya, kasus ini tidak ada tapi sekarang bermunculan lagi ya. Salah satu dampak dari pandemi ya, capaian imunisasi mungkin juga sangat turun ya, karena orang tua takut ke pasienkes atau pasienkesnya sendiri juga isolasi gitu ya, ada yang tutup dan sebagainya, sehingga mereka tidak membawa anak-anaknya untuk imunisasi. Sekarang ya mulai bermunculan gitu KLB, PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya. Di beberapa wilayah sudah ada KLB polio ya, di Aceh dan di Jawa Barat, kemudian ada difteri ya, ada pertussis ya di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah juga mulai bermunculan ya. Nah, ini kita masuk ke pokok pikirannya. Ya, Puskesmas menetapkan kebijakan ya tentang outbreak penanggulangan sesuai dengan wewenangnya. Nah, kemudian dalam keadaan outbreak disusun dan ditetapkan panduan protokol kesehatan dan prosedur yang sesuai untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Nah, ini teman-teman bisa mengacu pada pedoman-pedoman atau panduan yang juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Itu ada yang baru, itu ada polio, difteri, pertussis, itu sudah ada beberapa yang baru, nanti bisa dipakai untuk acuan ya. Kemudian kriteria outbreak infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan di puskesmas ya. Apa itu kriterianya? Yang pertama, terdapat kejadian infeksi yang sebelumnya tidak ada atau sejak lama tidak pernah muncul ya, yang diakibatkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan yang berdampak risiko infeksi baik di puskesmas maupun di wilayah kerja puskesmas ya. Kemudian peningkatan kejadian sebanyak 2 kali lipat atau lebih jika dibanding dengan periode sebelumnya ya. Misalnya di tahun lalu sudah ada itu kasus misalnya demam berdarah seperti itu ya, tapi hanya 10. Nah, tahun ini baru sampai bulan ini misalnya bulan Juli kok sudah 40. Nah, itu masuk kriteria outbreak ya. Kejadian dapat meningkat secara luas dalam kurun waktu yang sama ya. Misalnya dulu di sebuah wilayah di Jawa Timur ya, ada satu desa kok hepatitis A semua gitu ya. Nah, itu juga outbreak. Kemudian kejadian infeksi yang ditetapkan sebagai outbreak oleh pemerintah. Nah, ini ditetapkan oleh pemerintah ya, seperti di tahun 2017 lalu ya, ada peningkatan kasus campak dan rubella. Akhirnya kita ada kegiatan kampanye campak rubella secara nasional. Nah, itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian masuk di EP-nya. Yang pertama ya, dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak infeksi ya, baik yang terjadi di puskesmas maupun di wilayah kerja puskesmas ya. Kemudian yang kedua, jika terjadi outbreak infeksi dilakukan penanggulangan ya sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan dan prosedur yang disusun, serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun. Nah, kedua EP ini nanti akan diminta dokumen dan juga akan dilakukan wawancara. Kita masuk yang pertama, ya, dilakukan identifikasi. Nah, dokumen apa yang diminta di sini? Tentu saja dokumen data kasus outbreak ya yang terjadi di puskesmas dan wilayah kerja puskesmas. Ya, misalnya sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada kasus pertussis, kok ada kasus pertussis, nah itu berarti terjadi outbreak ya. Kemudian penggalian informasi ya, jadi terkait proses pengumpulan data outbreak kepada petugas puskesmas. Nah, juga dinas kesehatan ini ya, dinas kesehatan kabupaten kota ya, ini utamanya di bidang P2P ya, di seksi surveillance tentu saja, dan juga
kepada lintas sektor. Nah, ini ya. Ini contoh ya hasil surveillance ini terkait kasus DBD ya di Semarang ya, kasusnya biasanya DBD ya. Nah, ini kita lihat ya di sini ada peningkatan kasus demam berdarah lebih dari 2 kali lipat. Nah, berarti ini masuk kriteria outbreak. Ya, kemudian kriteria yang kedua, jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ya terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang disusun. Nah, ini diminta dokumentasi dan dilakukan wawancara ya. Dokumennya tentu saja dokumen penanganan kejadian outbreak di puskesmas dan juga wawancara penggalian informasi terkait dengan KLB ya kepada petugas puskesmas, dinkes kabupaten kota dan juga lintas sektor. Nah, ini contohnya hasil analisis outbreak ya. Nah, ini contohnya di sini KLB infeksi dinding misalnya ya, nanti bisa dibuat metrik seperti ini. Nah, ini ya contoh panduan ya terkait outbreak infeksi, nanti bisa dilihat. Oh, sudah selesai ternyata ya, alhamdulillah, karena materinya banyak sekali, mungkin saya tadi agak cepat, tapi semoga saja bisa diterima dengan baik. Maka Pak Tri, saya kembalikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Dr. Tasfiah yang sudah memberikan paparan standar 54 dan 55. 54 pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, 55 program pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, sudah banyak pertanyaan melalui chat room, tapi sebelumnya tadi ada yang saya terlupa. Tadi saya belum menyampaikan biodata Bu Dr. Tasfiah. Ini izin saya share biodatanya. Ya, ini beliau namanya Dr. Tasfiah Sri Prihati, asli Jawa Tengah nih, asli Salatiga malah. Kabupaten Semarang, Pak Tri. Oh, Kabupaten Semarang di SD Tengaran, SMP 1 Salatiga, SMA 1 Salatiga, S1-nya Esket Fakultas Kedokteran Undip tahun 2000 dan dokter Fakultas Kedokteran Undip tahun 2002. Pekerjaan ternyata beliau cukup lama bertempat tinggal bermukim di Arab Saudi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Kemudian sebagai dokter PTT di Aceh, kemudian pulang kembali ke Salatiga sebagai dokter puskesmas Cebongan, kemudian kepala puskesmas Sidorejo Kidul, kemudian kepala seksi pencegahan penyakit di Dinkes Salatiga tahun 2014 sampai 2017. Kemudian kepala seksi surveillance karantina kesehatan dan imunisasi tahun 2017 sampai 2022. Sekarang sebagai epidemiolog ahli muda dengan tugas tambahan sebagai subkoordinator surveillance karantina kesehatan dan imunisasi Dinkes Kota Salatiga. Dan beliau juga sebagai surveyor akreditasi dan tim pendamping puskesmas ya. Tim pendamping puskesmas, tim pendamping akreditasi Dinkes Kota Salatiga dan tim TPCP ya. Kemudian alamat rumah, email, HP bisa dibaca sendiri nih Bapak Ibu. Suami juga sudah. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya sudah ada yang raise hand Ibu Dr. Tasfiah dari Puskesmas. Mana ini? Ya, silakan Ibu yang raise hand. Monggo, Puskesmas Karanganyar nih. Ya, monggo. Unmute sendiri nggih.
Ya, silakan Ibu Dr. Mariska. Selamat siang, Dok. Ya, Apakah suara saya terdengar? mendengar semoga silakan. Ya, Maaf, Dok, mau menanyakan tentang survei budaya keselamatan pasien. Untuk survei budaya keselamatan pasien itu bagaimana cara kita melakukannya? Apakah tim penilai yang menilai petugas pemberi layanan, atau kita memberikan kuesioner ke mereka dan mereka mengisi sendiri? Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang baku untuk ini ya, untuk pengaturan teknis untuk budaya keselamatan pasien. Jadi panjenengan bisa menetapkan sendiri, oh siapa yang akan ditetapkan petugasnya untuk melakukan survei budaya keselamatan pasien. Ya. Kemudian ditetapkan toolsnya atau instrumennya dan bisa dilakukan di masing-masing unit gitu. Jadi tidak ada mutlak baku ya untuk harus siapa gitu, enggak. Bisa teman-teman sendiri di puskesmas gitu. Bu Sinten nggih. Bu Dr. Mariska. Oh ya, Bu Dr. Mariska. Sudah jelas nih Dr. Mariska? Contohnya Mau menanyakan lagi, bisa itu kan saya kirim bab ya. 1. Saya inisiasi Bab ya. 1 sepertinya ada juga penilaian kode etik nopo nggih, Dok nggih. Itu apakah bisa digabung penilaiannya? Bisa ya, karena memang yang dinilai untuk petugas puskesmas itu kan ada kode etik, ada perilaku, ada capaian kinerja gitu ya. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Cahyono, nanti bisa panjenengan jadikan satu, itu bisa, boleh. Asalkan nanti ketika survei teman-teman bisa menunjukkan kepada surveyor, ini loh Dok sudah dilakukan, misalnya seperti itu ya, ditunjukkan untuk dokumen dan bukti-bukti. Oh, Oke, terima kasih. Jelas nih Dr. Mariska. Nggih, sami-sami. Untuk selanjutnya silakan yang raise hand. Puskesmas yang lain, ini jangan katakan terus. Ya. Yang lain, monggo puskesmas yang lain. Ada nggak? Ya, jika belum ada, kita bersama-sama membaca chatroom, nggih. Mohon izin saya share screen yang di chatroom. Baik, Pak Tri. Ya, ini sudah kayaknya nih. Yang nomor 1 sudah ya. Nah, ini kita lewati saja. Kemudian puskesmas Kalisacing, Dok. Ya. Mohon contoh bukti observasi kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan internal. Terima kasih. Ya, tadi di paparan ada sedikit ya, tapi memang mungkin masih kurang. Nanti saya kirimkan Pak Tri melalui Inisia. Dan cacingnya bisa japri ke saya, ini salah 3 ini. Oh, gede. Ya, berikutnya Pak Dr. Puspita Prihatini. Baik, izin bertanya Dok, untuk alur pelaporan terhadap temuan perilaku yang melanggar kode etik dengan peraturan internal, contoh alurnya seperti apa? Ini kalau contoh-contoh nanti saya share aja ya Pak Tri ya. Ya, begitu. Nah, berikutnya Dr. Dika, monggo. Dika, izin Dok, jika sudah tidak pandemi, menjelaskan tidak menggunakan APD lengkap untuk penanganan COVID-19, dijelaskan dalam dokumen seperti apa dan dimasukkan kemana jika berupa SK Presiden. Apa ini maksudnya ya SK Presiden? Nggak perlu ke Presiden kali ya. Ya, jadi begini. Jadi kalau terkait APD itu lihat lagi ya paparannya apa ya. Jadi tadi kembali lagi ke kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi ya, kontak, droplet ya. Nah ini paparannya apa dulu? APD tentu saja menyesuaikan dengan paparan yang akan kita hadapi di puskesmas. Jadi tidak perlu kalau di pendaftaran harus pakai N95 gitu kan tidak perlu ya. Jadi tergantung paparannya apa, nanti APD-nya menyesuaikan. Nanti bisa dilihat juga di PMK 27 ya terkait PPI. Nah, di situ nanti kalau teman-teman membaca secara lengkap nanti akan jelas. Ya.
Kemudian Puskesmas Kangkung Kendal ya. Oke. Pada bulan apa penyusunan IKRA dilakukan? Dan apakah IKRA itu berkaitan dengan RUK dan RPK PPI? Baik, ya. Jadi kalau RUK RPK itu kan usulan ya, itu kan semua dari unit-unit ya. Jadi semua unit itu nanti akan melakukan identifikasi resiko dulu ya. Nah, kalau IKRA terkait infeksi di masing-masing unit apa? Nah, nanti usulan kegiatannya dibuat di masing-masing unit dan diusulkan dan akan masuk ke RUK yang kemudian nanti akan diolah lebih lanjut menjadi RPK. Nah, kapan dilakukan? Ya tentu saja sesuai sinkron dengan perencanaan Puskesmas yang dilakukan ya. Jadi dari tahun sebelumnya seharusnya masing-masing unit itu sudah mulai mengidentifikasi resiko di masing-masing unit atau program. Baik, begitu. Puskesmas Jeruk Legi, Bu Hartini Rahayu. Izin bertanya dokter, bagaimana cara melakukan surveillance penggunaan antimikroba yang bijak? Nah, ini nanti ada contohnya, nanti saya share juga ya. Bila isi rawat inap dipenuhi oleh pihak ketiga atau catering, bagaimana cara melakukan survei dan monitoringnya. Nah, ini yang disebutkan tadi ya, kalau kita melakukan MOU atau pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus kita jamin memenuhi standar atau peraturan yang ada di perundang-undangan ya. Jadi di MOU itu dijelaskan juga ya syarat-syaratnya apa, kemudian juga kita lakukan survei dan monitoring yang disepakati bersama antara pihak ketiga dan panjenengan ya. Monggo silahkan. Misalnya monitoring secara berkala tiap bulan atau tiap triwulan boleh, nanti monitoringnya bisa mengambil contoh yang ada di paparan tadi untuk monitoringnya. Kemudian yang ketiga, bila ditemukan pemasangan kateter dari vaskes lain, kemudian kontrol ke vaskes kami, dan terjadi infeksi, apakah tetap dihitung sebagai kasus indikator PPI? Oh, maksudnya kasus PPI gitu ya? Oke. Indikator sebagai kasus indikator PPI. Nah, ya, jadi ini kan kasus yang hanya kita terima ya. Nah, tentu saja ya kita tangani saja sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Dan dipastikan di Puskesmas kita kalau ada pemasangan kateter sudah sesuai standar, tidak terjadi infeksi gitu ya. Nah, nanti mungkin panjenengan bisa menyampaikan atau berkoordinasi juga dengan vaskes yang mengirim gitu ya. Jadi nanti vaskes yang mengirim juga bisa melakukan tindak lanjut dan kedepannya agar tidak terjadi lagi gitu nih. Kemudian untuk saat sekarang sudah masuk fase endemi. Apakah penggunaan APBD ada perbedaannya? Tadi kembali lagi ya, karena standar akreditasi itu juga sebenarnya dibuat kan bukan dalam kondisi pandemi ya. Jadi kalau sekarang sudah endemi ya kembali lagi ke standar PPI tadi ya, lihat di kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi tadi, lihat paparan apa yang akan kita hadapi. Nah, APD-nya menyesuaikan dengan paparan ya. Nanti petunjuk yang jelas bisa panjenengan baca dengan lengkap di PMK 27. Ya, Puskesmas Gajah. Untuk menentukan indikator PPI berarti boleh dilakukan hanya beberapa saja atau bagaimana? Seperti pada kewaspadaan isolasi itu boleh diambil beberapa saja. Nah, ini tergantung dengan pelayanan yang ada di puskesmas masing-masing ya. Jadi kalau itu pelayanannya ada ya tentu saja harus dilakukan atau harus ditetapkan indikator PPI-nya ya. Jadi menyesuaikan di pelayanan di masing-masing pusat. Tapi kalau program PPI tadi di standar sudah disebutkan ya, program PPI meliputi apa saja itu yang harus ada di puskesmas. Kemudian Purbalingga, Puskesmas Purbalingga, Bu atau Pak Husnari ya ini ya. Selamat siang Dok, mohon izin bertanya. Untuk pembuatan RUK PPI 2023, apakah hanya dalam bentuk matriks seperti contoh tadi atau diperlukan data hasil capaian kinerja
tahun 2021 untuk analisis bagaimana jika pada tahun tersebut belum dilaksanakan audit cuci tangan, APD, etika batuk, dan lain-lain. Apakah boleh mengatakan belum dilaksanakan karena saat itu pandemi? Ya, jadi idealnya kalau RUK, RPK itu kan berasalnya dari bawah ya, usulan dari bawah dari masing-masing unit atau program ya. Nah, kemudian tergantung jenengan mengusulkan itu dasarnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sudah pertengahan tahun harusnya sudah ada ya dari tahun lalu ya itu. Kalau belum ada ya coba nanti digali lagi ya resiko-resiko infeksi atau PPI yang ada di masing-masing unit dengan inventarisir, identifikasi, kemudian dianalisa dan tindak lanjutnya bisa mungkin di perubahan dan sebagainya gitu nih. Nah, untuk yang contoh tadi itu sebenarnya hanya contoh yang ada di masing-masing unit yang nanti akan diusulkan ke RUK ya, RUK Puskesmas ya, kemudian nanti akan ditetapkan di RPK. Begitu nggih. Kemudian untuk audit etika batuk, dekontaminasi alat, penempatan pasien, kewaspadaan transmisi, apakah ada minimal jumlah opportunity-nya seperti audit cuci tangan ya. Ya kalau KKT atau cuci tangan, kepatuhan kebersihan tangan itu kan memang sudah jadi INM, sudah ditentukan ya oleh pemerintah sampelnya berapa ya, 200 opportunity. Kalau yang lain-lain yang belum ditentukan, panjenengan bisa nanti menentukan sampelnya sendiri ya, bisa itu dengan simple size kalkulator misalnya, dengan Slovin, monggo silahkan itu bisa dipakai. Yang penting jenengan bisa menjelaskan nanti terkait ini sampelnya dari mana, rumusnya seperti apa. Nah itu panjenengan nanti bisa menjelaskan. Puskesmas Cipari. Nah, apa perbedaan PCRA dan IKRA konstruksi? IKRA konstruksi itu merupakan bagian dari PCRA ya. Jadi PCRA itu ada berapa ya? 8 atau kalau nggak salah 7 atau 8 itu, salah satunya adalah IKRA konstruksi ya, yang lain ada kebisingan, ada debu dan sebagainya. Ya, nanti bisa dilihat atau nanti saya share juga bisa Pak Tri terkait dari PCRA dan IKRA konstruksi, karena kalau sekarang di share waktunya kayaknya nggak cukup nih. Siap Dok. Baik. Nomor 10. Ya, Puskesmas Temon, Bu Sumartiningsih. Monef apakah dilakukan pada semua kegiatan kewaspadaan isolasi, kewaspadaan standar dan dilaporkan rutin, betul ya. Jadi semua yang kita lakukan termasuk kewaspadaan standar atau transmisi yang merupakan harus kita informasi, harus kita monef dan harus kita tindak lanjut. Ya. Cilacap Tengah, izin bertanya dokter, untuk register PPI boleh dari masukan tiap-tiap unit dan program atau dari hasil audit PPI? Bisa dua-duanya ya. Jadi bisa misalnya dari komplain-komplain yang ada dari usulan tiap-tiap unit ya, kemudian dari hasil audit. Kemudian Puskesmas Gajah. Mohon izin bertanya, untuk IKRA program PPI kalau sudah tersusun, apakah semua dibuat POA atau beberapa prioritas yang utama? Monggo disesuaikan dengan SDM yang ada. Ya, kalau SDM-nya yang tersedia tidak memungkinkan untuk melakukan semuanya dalam tahun itu, panjenengan bisa melakukan prioritas ya, bisa dengan diprioritaskan dengan USG atau 3H1P, diambil beberapa yang bisa kita lakukan saat itu, prioritasnya yang mana boleh, nanti baru tahun berikutnya mungkin menginjak ke prioritas-prioritas yang di bawahnya. Baik, dari Mbak Tias Ratna, Puskesmas Ambal 2, mohon izin bertanya, apakah bukti hasil monitoring APD dan kepatuhan cuci tangan boleh hanya dari website INM atau tetap harus membuat bukti monitoring yang lainnya? Kalau INM APD memang sudah ada di INM boleh ya, minimal itu, tapi kalau ada yang lain untuk monitoringnya lebih kuat lagi ya lebih baik ya. Izin bertanya, untuk IKRA dibuatnya kapan ya?
apakah setelah dilakukan audit atau seperti apa yang buat IKRA, apakah tim BPI duduk bersama membahas IKRA tersebut? Mohon pencerahan. Ya, IKRA itu nanti kan akan masuk di RUK dan RPK juga ya. Jadi dari hasil identifikasi resiko, kita kenali resiko dulu dari masing-masing unit, kemudian nanti usulan-usulan kegiatan untuk meminimalisasi akan masuk di RUK dan RPK. Jadi ya idealnya harus sudah masuk di tahun sebelumnya ya, bersama perencanaan tingkat puskesmas ya. Kemudian siapa yang membuat IKRA? Nah ini yang membuat IKRA bukan hanya tim PPI saja, tapi masing-masing unit atau masing-masing program itu harus mengidentifikasi atau mengenali risikonya ya. Kemudian dengan konsep manajemen risiko yang sudah dijelaskan Dr. Cahyono tadi ya, ada asesmen, identifikasi, evaluasi, tindak lanjut dan sebagainya, itu harus panjenengan lakukan semua. Jadi semua unit, semua program harus melakukan. Ya, Dr. Ningrum nih, ini teman sejawat saya Pak Tri. Izin bertanya, apakah untuk program UKM perlu dilakukan IKRA? Terima kasih. Yes ya, isinya saja ya, karena IKRA itu bukan hanya di UKP tapi UKM juga. Kemudian Puskesmas Gajah, izin bertanya, bagaimana kalau misalnya ada renovasi tetapi tim PPI tidak dimintai untuk membuat IKRA? Nah ini ya, ini kuncinya ya, kuncinya adalah tadi ya, kerjasama multidisiplin. Jadi urusan PPI ini bukan hanya urusan tim PPI aja, maksudnya IKRA ini bukan hanya urusan tim PPI aja, tapi adalah tim unit ya, unit yang bersangkutan, tim program yang bersangkutan ya, kemudian PPI. Nah itu tidak boleh berdiri sendiri ya, tapi harus bersama-sama ya, multidisiplin ya. Nah ini kalau misalnya ada renovasi tapi tim PPI tidak di, nah ya secara sebenarnya otomatis ya, kalau renovasi ini mungkin IKRA konstruksi berarti ya. Jadi misalnya unit, misalnya di KIA ada renovasi gedung Ponet misalnya ya, jadi ya di unit KIA-nya itu, kemudian tim MFK juga terlibat di situ, tim PPI juga terlibat di situ, bahkan dari pihak ketiga atau vendornya ya, dari prakonstruksinya juga harus juga duduk bersama di situ ya, untuk meminimalisir nanti dampak-dampak terkait infeksi. Ya, Puskesmas Gajah, izin bertanya, untuk surveillance HIS itu apakah untuk tindakan heptin luka pada pasien KLR bisa dimasukkan meskipun pasien tidak kembali ke puskesmas atau bagaimana? Ya, dilakukan ya, untuk itu tetap panjenengan lakukan ya, dan dan perlu juga dibuat bundles ya, bundle HIS itu ya, jadi sekumpulan langkah-langkah yang sudah terbukti secara sahih gitu ya, untuk meminimalisir resiko. Terkait nanti pasiennya tidak kembali ya, itu yang penting kita sudah melakukan sesuai prosedur ya, dan edukasi ya, di sini kami tekankan edukasi ke pasien itu sangat penting ya. Mbak harus kembali, kontrolnya kapan ya, perawatan di rumah seperti apa ya, terangkan juga dampaknya kalau misalnya tidak kontrol dan sebagainya. Puskesmas Karangrejo, ya, untuk SOP APD apakah ada perubahan mengingat? Nah ini tadi ya sudah disewan dulu Pak ya. Oke, sampun. Dan Geladak Sari, mohon izin bertanya Bu, untuk monitoring keselamatan pasien, 6 indikator KP juga atau cukup monitoring kejadian tadi ya, ini perlu dibuat dan nanti akan lebih lengkap disampaikan Dr. Diana ya, tentang 6 SKP ya, sasaran keselamatan pasien di 5.3 kan belum ya, nanti sesi siang setelah ini. Kemudian Puskesmas Cipari, jika tidak ada outbreak, bentuk laporannya seperti apa ya, nanti bisa dibuat tidak ada outbreak ya, kemudian langkah-langkah antisipasi seperti apa kan, karena sekarang ini kan di kabupaten kota lain mungkin di sebelah-sebelah panjenengan sudah banyak outbreak, jadi ya tetap harus dilakukan antisipasi ya, nanti bisa dilaporkan seperti itu.
Kemudian Mbak Alvintari Amalia Safitri. Untuk outbreak seperti difteri, data ini tim PPI koordinasi dengan surveillance. Lalu dibuat laporannya begitu ya Bu. Dokumen data kasus tersebut dikumpulkan per bulan atau bisa ya. Untuk laporan internal bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya pada saat terjadi outbreak itu. Ya ini benar ya, sudah ada tim surveillance sudah duduk bareng dengan tim PPI, itu betul ya, seperti itu. Puskesmas Wonosobo, mohon bertanya, kalau puskesmas tidak ada outbreak, lalu kalau memang sudah dijamin benar-benar tidak ada outbreak, ya nanti akan masuknya kemungkinan ya TDD ya Pak Tri, betul gitu ya, kalau memang dijamin benar-benar tidak outbreak. Tapi hati-hati loh, karena ini sudah banyak sering terjadi, dan jangan hanya memandang outbreak itu kasus baru yang muncul ya, tapi peningkatan kasus lebih dari 2 kali lipat itu juga sudah masuk outbreak. Misalnya tadi ya, yang tahun kemarin demam berdarah hanya 10, sekarang kok 40, nah itu outbreak ya. Atau mungkin tahun ini kasusnya sedikit, hanya 2 demam berdarah, tapi 1 meninggal, nah itu juga outbreak, padahal yang periode lalu tidak ada yang meninggal, itu juga outbreak. Jadi hati-hati ya, kembali lagi diperdalam lagi terkait kriteria outbreak. Jangan sampai kita menentukan tidak ada outbreak, ternyata kita tidak paham kriteria, sebenarnya ada outbreak gitu ya. Ya, Puskesmas Purbalingga terkait EP 5.5.6b, berarti Puskesmas harus membuat SK kebijakan dan pedoman outbreak. Padahal di EP dokumen dokumen terus tidak diminta. Ya, jadi sebenarnya begini. Tadi kan ada ya di EP ya, diminta buat kebijakan, panduan, prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Tadi diminta kok ada. Ya, nanti contoh-contohnya juga sudah ada tadi di paparan. Ya. Kemudian 24. UOBF ya, ini struktur organisasi yang baru Puskesmas ya, UOBF. Puskesmas Raci, mohon izin bertanya, apakah penilaian budaya keselamatan pasien bisa diambil dari aduan pasien tentang perilaku petugas? Bisa, kalau itu sering terjadi dan dirasa memang sangat mengganggu, apalagi mencerminkan reputasi puskesmas, bisa diambil, dimasukkan ke misalnya kuesioner budaya keselamatan pasien, misalnya seperti itu. Puskesmas Karanganyar, mohon izin bertanya Dok, kami Karanganyarnya beda dengan Dokter Mariska tadi. Nggak apa-apa Dokter Mariska. Luar biasa semangatnya. Ingat keterbatasan waktu dan tenaga, bolehkah audit PPI sekalian bersama dengan pemantauan INM dan juga audit internal? Boleh. Mohon penjelasan mengenai HAIS. Waduh, ini harus 1 jam sendiri terkait. Ya. Harus workshop sendiri ini. Harus 2 jam mungkin ya Pak Tri. Jadi saya aja materinya ya melalui Seinisia ya. Tadi saya sudah ada PR HAIS, kemudian apa tadi Pak Tri ya, nanti saya ini share lewat Seinisia. Jika tidak jika tidak ada outbreak, bolehkah di sini saja? Nah, lagi-lagi ya jawabannya sama. Pastikan lagi kriteria outbreak-nya dilihat lagi ya. Saya yakin masih sudah banyak ada outbreak di Puskesmas ya. Puskesmas Cepungan, mohon izin Dok, ini teman saya sendiri ini Cepungan ya. Kinerja 5 program PPI, apakah masuk menjadi indikator mutu semua atau hanya dipilih 1 saja? Begitu juga dengan indikator SKP. Ya. Jadi begini teman-teman prinsipnya ya. Jadi di masing-masing unit itu kan panjenengan punya indikator-indikator. Nah, dari indikator-indikator di masing-masing itu jenengan prioritaskan ya. Setelah diprioritaskan terus ambil 1 menjadi indikator mutu ya. Jadi di masing-masing unit semua punya indikator mutu ya. Nah, apa bedanya indikator kinerja dan mutu? Kalau indikator kinerja itu kan yang mencerminkan capaian kinerja atau manajemen. Kalau mutu itu yang mempresentasikan mutu gitu ya. Jadi ambil salah satu yang benar-benar wah ini yang memperlihatkan kualitas atau mutu kita gitu ya. Jadi boleh di masing-masing unit 1 gitu ya. Kemudian sampun ya Pak Tri. Sepertinya ampun Bu Tasfiah nggih. Monggo Bapak Ibu, satu lagi barangkali ada yang raise hand.
Masih 5 menit ya. Jadi, ya sudah sangat jelas sekali sih ini yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tasfiah. Jadinya ini sudah teman-teman kayaknya kehabisan pertanyaan ini, Bu. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini ada Puskesmas. Ya, monggo. Panjang. Monggo unmute sendiri nggih. Ya. Iya, mohon maaf karena sinyal jelek jadi nggak bisa tampilkan videonya. Ya, monggo. Dan saya Dok mau tanya terkait dengan Ikra tadi, nggih Dok. Apakah kalau misalnya tidak dilakukan konstruksi, apakah ikranya itu tetap dibikin ya Dok? Terima kasih. Baiknya kita konstruksi ya. Kalau ikrar konstruksi, kalau tidak ada konstruksi ya tidak dibuat ya. Tapi ya biasanya kalau puskesmas mau persiapan survei agregat ada saja ya yang direnovasi, ada saja konstruksi, ya. Itu bisa. Ya, ada ikrar program, ada ikrar konstruksi. Kalau nggak ada konstruksi ya ikrar konstruksinya boleh nggak ada. Tapi yakinkan benar-benar nggak ada konstruksi atau enggak gitu. Gitu. Tapi berarti ikrar program tetap harus dibuat nggih Dok? Terus kalau ikrar program harus dibuat. Oke, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dan terima kasih Ibu Dr. Tasfiah. Sebelum Mios dari sini, monggo barangkali ada titipan-titipan yang akan disampaikan kepada teman-teman di sini, monggo. Ya. Ada closing dari Ibu Dr. Tasfiah. Sebenarnya nyuwun share yang pertanyaan tadi ya Pak Tri untuk mengingat PR saja saya apa saja nanti saya share. Oh, gitu, nanti saya kirimkan ya. Baik, siap. Baik, saya menyemangati teman-teman saja Pak Tri ya. Jadi dengan pantun Pak Tri ya, biar mau siang nanti biar nggak ngantuk ya. Ya. Ke Bandung melihat pemandangan. Cakep. Gimana nih? Melewati jalan yang penuh kenangan. Semangat belajar, berproses penuh keyakinan. Meditasi, mudah, bermutu, Terima kasih. Kalau ada kekurangan Pak Tri dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Ibu Dr. Tasfiah yang sudah memberikan pencerahan tentang bab 5 standar 54 dan 55, dan jangan bosan-bosan kalau kelak nanti kita undang kembali Dr. Tasfiah. Ya Pak Tri. Dan terima kasih sekali lagi karena di hari libur ini berkenan untuk berbagi pengetahuan dengan kita semua. Kalau ada kekurangan, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.